Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Eli Kartikasari. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian dari administrasi pendidikan. Jadi administrasi pendidikan itu merupakan sebuah proses pengelolaan yang di dalamnya itu terdapat 4 komponen. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, kemudian yang keempat ada pengawasan. Di mana hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, cakupan dari sebuah administrasi pendidikan itu juga ada 3 hal. Yang pertama ada sumber daya manusia. Ini meliputi guru, tenaga kependidikan, kemudian ada masyarakat dan juga siswa itu sendiri. Kemudian ada sumber daya material, yakni berupa sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah keuangan. Oke, jadi kita masuk ke tujuan dari administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada efektivitas produksi, di mana hal ini untuk menjamin bahwa lulusan tersebut adalah orang-orang yang kompeten dan juga sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Nah, yang kedua itu ada efisiensi operasional. Nah, ini tujuannya untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, agar hasilnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada adaptabilitas. Nah, ini tujuannya adalah memastikan bahwa lulusan dari sekolah tersebut itu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, yang terakhir adalah kepuasan kerja. Hal ini ditujukan agar pegawai-pegawai yang ada di sekolah itu bisa puas dengan lingkungan yang ada. Nah, manfaat dari administrasi pendidikan itu sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah sistematika kerja, di mana semua aspek yang terlibat mulai dari kurikulum, pembiayaan, pembelajaran, dan juga sarana prasarana, serta hal-hal yang ada di dalam pendidikan itu terstruktur dengan rapi. Kemudian agar pelaksanaannya efektif, karena seluruh tugas itu sudah dibagi dan juga mempunyai sasarannya masing-masing. Yang ketiga adalah untuk pencegahan duplikasi, agar tidak ada tumpang tindih antara kinerja dari pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya. Kemudian yang terakhir manfaatnya adalah untuk meningkatkan mutu dari sekolah itu sendiri. Ruang lingkup dari administrasi pendidikan itu ada 7, di mana kita akan membahasnya satu persatu. Nah, jadi sekarang kita akan membahas administrasi kurikulum. Jadi administrasi kurikulum itu adalah sebuah proses kegiatan perencanaan yang di dalamnya itu selalu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, apa saja yang direncanakan meliputi standar isi. Jadi apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian ada menetapkan kompetensi lulusan. Jadi bagaimana standar dari lulusan yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Kemudian juga menetapkan RPP, silabus, metode pengajarannya itu seperti apa, dan media ajarnya juga seperti apa. Nah, hal ini harus berprinsip pada tujuan. Jadi harus orientasinya pada tujuan, kemudian harus efektif, efisien, kemudian fleksibel. Jadi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tujuannya adalah agar KBM yang ada di lembaga pendidikan tersebut bisa efektif, efisien, kemudian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Ruang lingkup yang kedua adalah administrasi kesiswaan, yakni kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan siswa. Yang pertama ada penerimaan siswa baru, yang diurusi apa saja, mulai dari proses pendaftaran, kemudian ada tahap seleksi sampai dengan hasil pengumuman. Itu semua diurus oleh administrasi kesiswaan. Kemudian juga ada pembinaan selama masa sekolah siswa, mulai dari pembinaan kedisiplinan, kemudian juga kehadiran yang ada selama dia sekolah, dan juga layanan bimbingan konseling. Di tahap ketiga itu adalah kenaikan kelas. Jadi di situ dilihat evaluasi dari siswa tersebut itu seperti apa. Apakah dia pantas naik kelas atau tidak. Yang terakhir adalah terkait kelulusan dan alumni. Jadi ujiannya bentuknya seperti apa yang harus dilalui oleh siswa sebagai syarat kelulusan. Kemudian juga terkait ijazah dan lain-lain yang berkaitan dengan alumni. Nah, administrasi yang ketiga itu adalah terkait pembelajaran sebagai jantung dari sebuah pendidikan. Nah, fokus utamanya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu mengelola kegiatan belajar mengajar. Ini meliputi dari penjadwalan. Jadi bagaimana menjadwalkan pelajaran-pelajaran yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Tujuannya apa? Agar mengefektifkan dari penyampaian materi dan juga berusaha mencapai tujuan dari kurikulum.
Nah, aktivitas kuncinya itu ada beberapa hal, termasuk bagaimana merencanakan dan mengembangkan rencana pembelajaran seperti menyediakan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana sistem penilaian yang harus diterapkan di dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya ada administrasi personalia dan juga sarana prasarana. Administrasi personalia itu pengelolaan yang berkaitan dengan guru dan juga pegawai atau tenaga kependidikan. Nah, hal-hal yang direncanakan itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan pegawai. Jadi, kita harus tahu berapa pegawai yang dibutuhkan di bagian A, di bagian B, di kelas A ataupun di kelas B, seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan karir. Jadi, sekolah menyediakan latihan atau workshop untuk guru-guru sehingga bisa meningkatkan kompetensi dari cara belajar dan mengajar mereka. Selain itu juga ada penilaian kinerja, jadi ada evaluasi terhadap kinerja dari guru dan juga pegawai. Pada administrasi sarana dan prasarana, pengelolaan itu berkaitan dengan fasilitas. Ada pengadaan bangunan, kemudian pengadaan inventaris, jadi mulai dari pengadaan bangunan kelas, perpustakaan, laboratorium, inventaris yang harus ada di dalamnya, mulai dari bangku, buku, kursi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, itu semua diurus oleh administrasi sarana dan prasarana. Dan jangan lupa juga untuk pemeliharaan, hal ini juga diurus oleh mereka. Jadi, semua fasilitas yang sudah ada itu dikelola dan juga dipelihara. Selanjutnya ada administrasi humas sebagai bidang yang menjembatani antara pihak sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, hal-hal yang harus mereka lakukan adalah yang pertama menjaga reputasi atau nama baik sekolah, kemudian juga mempromosikan visi, misi, dan prestasi sekolah. Yang ketiga ada melibatkan orang tua sebagai langkah untuk mendukung proses pembelajaran siswa, dan yang terakhir adalah mencari dukungan atau sumber daya, yakni bisa dengan bekerja sama dengan unit usaha yang ada di masyarakat setempat. Administrasi yang terakhir adalah administrasi keuangan. Nah, hal ini mengelola apa saja, yakni mulai dari pengelolaan kas, kemudian penyusunan anggaran, sampai kepada pengendalian biaya. Jadi, setiap lembaga pendidikan itu kan mempunyai anggaran tahunan. Nah, ini harus direncanakan, alokasinya itu bakal kemana. Kemudian, penyalurannya harus tepat, dan yang terakhir adalah pengawasan. Jadi, tiap lembaga pendidikan itu harus punya pengawas di tiap lembaga keuangan. Sekarang kita akan membahas terkait supervisi pendidikan, yakni aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan agar pekerjaannya berjalan dengan efektif, sehingga terciptalah dan terwujud tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, karena sifatnya adalah pembinaan, maka hal-hal yang harus diterapkan itu tuh harus bersifat konstruktif atau membangun. Jadi nasihatnya itu membangun, bukan menjatuhkan. Kemudian juga harus berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan mutu dari pendidikan. Fungsi dan tujuan dari supervisi pendidikan yang pertama adalah untuk meneliti kondisi berapa persen kemungkinan dari tujuan pendidikan yang telah tercapai. Yang kedua ada memberikan umpan balik dari kinerja yang telah kita lakukan. Yang ketiga ada mengidentifikasi hambatan yang ada di lapangan. Dan yang terakhir adalah pembinaan secara terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dari pendidik. Urgensi dari administrasi dan supervisi pendidikan yang pertama adalah pencapaian tujuan, karena administrasi yang teratur itu akan terarah pada tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga pengoptimalan dana, tenaga, dan juga biaya sehingga kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada secara semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah peningkatan mutu, karena tujuan dari administrasi itu juga meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Terakhir adalah terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur. Kesimpulannya adalah administrasi dan supervisi pendidikan itu merupakan dua hal yang sangat penting di dalam lembaga pendidikan, di mana administrasi merupakan sebuah struktur dan sistem, dan supervisi adalah pembinaan dan juga pengawasan yang berkelanjutan, sehingga akan tercipta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.